Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa kami kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan menikmati berkat-Nya. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita bersama untuk hening sejenak mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Selesai. Marilah kita memulai ibadah dengan lintani sesuai dengan Mazmur 80 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, bangkitkanlah keperkasaan-Mu. Datanglah untuk menyelamatkan kami. Kiranya tangan-Mu melindungi dan meneguhkan kami. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Kiranya sabda-Mu menghidupkan dan membenarkan kami. Maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah nama yang bakal. Saudaraku, marilah kita mengawali ibadah Advent ini dengan pengakuan dan keyakinan bahwa Bapa Sang Pencipta, Yesus Sang Penebus, dan Roh Kudus Sang Penolong memimpin dan menyertai persekutuan kita. Amin. Amin, amin, amin. Lilin Advent yang pertama menyimbolkan pengharapan. Sebagaimana sabda Nabi Yesaya yang berbunyi demikian. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa
akan menaruh harapan. Demikianlah kiranya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk melanjutkan ibadah ini. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga. Karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu bersyukur di dalam ibadah ini. Kami menyadari Tuhan, kehidupan kami di dalam menanggapi cinta kasih Tuhan, menanggapi berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan, ternyata kami banyak dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu, memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami, baik perbuatan-perbuatan kami, perkataan-perkataan kami, maupun perasaan hati kami ataupun pikiran kami. Semuanya yang tidak berkenan kepadamu, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa hanya Engkau, pengorbanan Kristus Yesus, yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami dan memberikan pengampunan untuk itu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama juga memohon kepadamu, supaya kami tetap dapat menjaga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan, memelihara akan kasih pengorbanan-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami dan doa-doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tembus ku oleh Tuhanku. Setiap hasratku keluh ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Saudaraku, marilah saat ini kita bersama menyiapkan diri menyambut firman Tuhan melalui doa. Mari kita bersama berdoa. Ya Yesus Tuhanku, tumpuan dan pengharapan kami. Kami saat ini mau datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang dihadirkan Tuhan melalui Yesus Kristus di dalam dunia.
Karena itu kami mau bersama memohon pimpinan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin dan mengasihi kami mau belajar dari Tuhan. Kami mau diubahkan melalui firman Tuhan. Karena itu kami memohon Roh Kudus, bukakanlah mata hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, dan yang kami renungkan bersama-sama boleh menjadi makanan bagi kehidupan rohani kami, supaya kami bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan yang diambilkan dari Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai 37. Markus 13 ayatnya yang ke-24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudari yang dikasihi Tuhan, apakah mungkin di dalam hati Anda ada perasaan jengah, ada perasaan bosan ketika membaca perikop firman Tuhan hari ini? Ya, kenapa saya berbicara demikian? Karena lagi-lagi kita berbicara tentang akhir zaman. Ya, bukankah selama bulan November dari minggu-minggu awal kita sudah berbicara tentang akhir zaman. Kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, berjaga-jaga, berdoa, mempersiapkan diri. Kenapa sekarang ketika kita mulai tahun yang baru, tahun liturgis yang baru, kita berbicara soal Advent, mempersiapkan diri, menyambut dan merayakan Natal. Sekali lagi kita ngomongin tentang akhir zaman.
Mungkin saudara berpikir-pikir, mungkin saudara juga bertanya-tanya, kenapa? Saya ketika mempersiapkan bahan ini juga bergumul, dan dalam pergumulan itu saya mau berbagi kepada kita bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Advent yang pertama, kita memasuki minggu Advent yang pertama, ada 4 minggu Advent. Pada minggu Advent yang pertama ada sebuah semangat, ada sebuah nuansa yang hendak dibangun, yaitu berbicara tentang pengharapan. Pengharapan adalah sebuah kerinduan yang positif. Pengharapan adalah sebuah keinginan untuk menantikan sesuatu di depan yang kita percaya akan menjadi sesuatu yang baik. Pengharapan ini menolong kita untuk punya semangat. Pengharapan menolong orang untuk melangkah menghadapi masa depan dengan penuh energi. Kalau kita tidak punya pengharapan, maka yang tersisa hanyalah perasaan-perasaan, rasa-rasa tidak berdaya. Contoh yang sederhana, kita mengambil contoh ada seorang remaja putra sedang mendekati remaja putri, sedang PDKT. Ketika dia masih punya harapan, maka tentu dia punya keyakinan dia bisa memenangkan hati remaja putri ini. Dia punya keyakinan dia bisa mendapatkan cinta remaja putri ini. Maka tentu dia akan dengan semangat mendekati dengan berbagai cara. Ya chatting lah, telepon, atau ngajak pergi bareng, nonton, makan, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kalau dia sudah merasa, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi harapan aku memenangkan hatinya, tidak ada lagi harapan aku untuk mendapatkan cintanya, maka tentu remaja putra ini akan berhenti. Dia akan tidak lagi bertindak apa-apa kepada remaja putri ini. Dia mungkin akan bahkan menjadi lesu, menjadi lunglai, menjadi galau, dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Saudara, pengharapan adalah energi. Pengharapan adalah kekuatan yang memampukan orang melangkah menapaki hari esok. Karena itu saudara, kalau kita mau melihat bacaan Markus 13 ini, yang dipilih pada awal tahun liturgis ini bukan tujuannya untuk membangkitkan ketakutan, melainkan untuk menyalakan api pengharapan. Markus 13 kalau kita mau melihat secara utuh, sebenarnya adalah sebuah monolog dari Yesus kepada murid-muridnya. Ketika itu muridnya mengomentari bait suci yang dirasa, wah ini hebat sekali, gedungnya begitu kokoh, begitu megah. Tetapi Yesus kemudian menanggapi dengan berkata, suatu kali nanti tempat ini akan hancur juga. Tempat ini akan tiada lagi. Kamu mungkin merasa tempat ini tak akan megah, tak lekang oleh waktu, begitu perkasa bisa diandalkan, dia pun akan berlalu. Dan dari situ kemudian percakapan dimulai, dan kemudian Yesus mulai memberikan gambaran-gambaran apokaliptis. Yesus mulai kemudian menceritakan apa-apa yang akan terjadi di depan. Dan mungkin kalau saudara-saudara kita membaca itu, kita pun akan menjadi takut. Kita pun akan menjadi ngeri dengan berbagai tribulasi, berbagai kesulitan, berbagai tantangan yang akan terjadi ke depan. Murid-murid bertanya, kapan itu akan terjadi? Dengan perasaan ngeri, dengan perasaan takut. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya bukan itulah yang hendak disampaikan Tuhan Yesus. Bukan itulah yang mau menjadi inti pemberitaannya. Itulah kenapa di dalam perikop kita dipilih bukan membaca seluruhnya monolog, tetapi dipilih dipotong pada bagian tengah menuju akhir. Karena bukan pembukaannya yang penting, bukan cerita-cerita kesusahannya itu yang penting, tetapi
ke tengah menuju akhirnya. Itu yang kita baca bersama di dalam ayat 24 sampai 37. Ya. Mari kita mau melihatnya. Apa yang menjadi sorotan dari Tuhan Yesus? Ya, yang menjadi sorotan Tuhan Yesus bukanlah sesungguhnya mau mengajak kita berbicara soal siksaan dan deritanya, tetapi kepada kedatangan Allah. Seringkali memang kita mungkin fokusnya lebih kepada apa yang menjadi siksanya, karena mungkin siksa itu lebih bukan menarik, tetapi lebih mencuri perhatian kita dengan sifatnya yang bombastis, sifatnya yang begitu eksplosif, begitu tidak terduga. Ya, kalau kita mau membaca, misal membandingkan di ayat 24, 25, matahari menjadi gelap, kemudian bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Ya, kalau kita mengimajinasikannya itu menjadi sesuatu yang begitu wow, serem sekali, mengerikan sekali. Seperti apa ya? Kita mungkin akan menjadi ketakutan. Dibandingkan kalau kita melihat hanya dikatakan anak manusia datang dalam awan-awan, turun dalam awan-awan. Rasanya mungkin di dalam imajinasi kita tidak seheboh itu. Dan kita sebagai orang-orang mungkin lebih suka dengan yang heboh. Memang sebagai manusia kita lebih tertarik kepada apa yang heboh dan bombastis. Karena itulah kita perlu belajar untuk melihat apa yang maunya sebenarnya menjadi fokus. Kita harus melihat lebih dari sekedar apa yang heboh, tetapi apa yang mau dijanjikan Tuhan. Dan kalau kita mau menjadi orang-orang yang punya pengharapan, maka yang menjadi pengharapan kita, fokus kita bukanlah siksaan, tetapi bahwa anak manusia itu datang. Dan bukan hanya datang, tetapi biarlah imajinasi kita dipenuhi dengan gambaran dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi oleh malaikat. Ini sesungguhnya kalau kita mau pikirkan sungguh-sungguh menjadi sebuah gambaran yang begitu mengagumkan ya. Tuhan datang, turun, lalu mengutus malaikatnya ke seluruh dunia, pergi, kemudian menjemput, membawa orang-orang untuk dikumpulkan dari 4 penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ujung langit. Berarti dari semua tidak ada yang terlewatkan. Orang-orang yang pilihan, orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja akan dikumpulkan. Dan dikumpulkan untuk bersama-sama berjumpa dengan Yesus. Kita melihat bagaimana ada yang menarik di dalam Markus, tidak lagi berbicara soal hukuman. Kita tidak melihat seperti apa nasib orang-orang yang tidak dipilih, seperti apa nasib mereka yang tidak termasuk di dalam golongan orang percaya. Karena bukan itu yang mau ditonjolkan, bukan hukuman yang menjadi tonjolan, tetapi hadiah, tetapi kebahagiaan, tetapi sukacita perjumpaan itu yang hendak menjadi fokus utama. Karena itu saudara-saudaraku, Markus 13 mengajak kita untuk punya pengharapan. Kalau kita melihat pada siksaannya saja kita akan penuh takut. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak siap menghadapi masa depan. Tetapi kalau kita melihat kepada pengharapan bahwa di sana nanti ada suatu kondisi indah bersama Tuhan, maka kita akan punya pengharapan melangkah di dalam hidup. Karena itu saudara-saudara, ajakan untuk berjaga-jaga, kita lihat di ayatnya yang ke-33, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, bukanlah sebuah nasihat untuk menjadi takut, tetapi merupakan nasihat untuk hidup siap menyambut dengan sukacita. Saudaraku, karena itu tema kita hari ini memberikan 2 masukan, memberikan 2 ekspresi bagaimana kita
bisa menghidupkan pengharapan terus-menerus, yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga sesungguhnya berarti hidup yang sibuk. Orang yang sedang berjaga-jaga, orang yang sedang mengantisipasi kedatangan, menantikan kedatangan, mengharapkan kedatangan, bukanlah orang yang hidupnya nganggur, melainkan orang yang hidupnya sibuk. Sibuk apa? Sibuk bertindak, sibuk mempersiapkan diri. Kita melihat hamba-hamba yang dipasrai Tuhan, pemilik rumah untuk diminta berjaga-jaga. Mereka bukanlah orang-orang yang kemudian duduk lek-lekan sampai malam, melihat ke arah jalan, menunggu kapan ya Tuan pulang, kapan ya Tuan pulang. Tapi mereka dikatakan di situ masing-masing memiliki tugasnya. Dan mereka masing-masing harus mengerjakan tugasnya. Bersama-sama masing-masing dengan tugasnya yang berbeda, tetapi bersama-sama mereka bertanggung jawab atas rumah itu. Atas rumah milik sang tuan, di mana mereka harus berjaga-jaga, di mana mereka harus menantikan, mengharapkan kedatangan sang tuan. Saya teringat ketika mamah saya dulu sering kadang ada tamu gitu ya. Ada tamu, kemudian ketika tamu ini mau datang, mereka mulai rumah itu dibersihin, disapu ekstra, mejanya ditata-tata. Saya bilang waktu itu, ngapain sih? Pencitraan. Wah, gitu ya, bahasanya pencitraan. Udah apa adanya aja. Kita emang gini ya udah gini. Tapi enggak gitu ya. Ini wujud ekspresi menghargai, wujud ekspresi menantikan, karena itu mau disiapkan rumah ini supaya layak, supaya siap untuk menyambut kedatangan tamu tersebut. Waktu itu saya enggak mengerti, tapi ketika kemudian mulai tinggal di sini, dipastori, merasakan seakan-akan punya rumah sendiri, maka mulai rasa itu juga ada gitu ya. Ketika mau ada tamu, mengharapkan tamu itu datang, maka rumah mulai dipersiapkan. Ini ada yang kurang, ada yang gak rapi, ada yang perlu dibereskan. Maka rumah itu kemudian mulai dibersihkan secara ekstra. Saudara-saudara, kalau kita punya pengharapan akan kedatangan Tuhan, maka di situ kita berjaga-jaga dengan menyiapkan diri kita. Di dalam masa Advent kita bersiap menyambut Yesus. Karena itu di dalam menyambut Yesus kita pun mempersiapkan diri. Mempersiapkan bukan hanya saja soal mendekor gereja, mendekor rumah, beli pohon Natal baru, beli hiasan ini dan itu, menyiapkan cookies dan lain sebagainya, beli baju baru, mengerancang acara. Bukan hanya itu, tetapi yang lebih penting adalah, sudahkah hidup saya siap? Sudahkah saya merefleksikan kehidupan ini, melihat hidup ini, melihat rumah Tuhan ini, siap gak ya untuk menyambut Tuhan? Siapkah aku dengan kedatangan Tuhan? Sudahkah saya mengerjakan bagian saya merawat rumah ini, hati kita, diri kita? Tetapi juga sudahkah kita bersiap merawat rumah dunia yang Tuhan percayakan bagi setiap kita? Masing-masing kita dengan peran kita yang berbeda-beda, tetapi bersama-sama kita punya tanggung jawab atas dunia ini. Sudahkah kita merawatnya? Dan kalau kita berkata kita menantikan kehadiran Tuhan, apakah kita mau seperti saya dulu, ya udah seadanya aja, gini aja? Atau kita mau jadi orang-orang yang mempersiapkan rumah kita, ditata, dirapikan, supaya siap untuk menyambut tamu agung. Dan bukan hanya tamu sesungguhnya, tetapi pemilik rumah kita. Yang kedua, saudara-saudara, adalah selain berjaga-jaga, kita diajak untuk berdoa.
Doa adalah ekspresi pengharapan. Orang percaya harusnya berdoa. Karena di dalam doa ada ekspresi pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya pengharapan, kalau kita tidak merasa perlu punya pengharapan, maka kita tidak akan berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Ya, sama seperti saya tidak akan berdoa kepada pohon kaktus. Kenapa? Karena saya tidak percaya pohon kaktus itu akan mendengarkan saya. Saya tidak percaya pohon kaktus itu akan punya kuasa untuk menolong, mengubahkan, memberkati kehidupan saya. Saya tidak menaruh harapan saya kepada pohon kaktus itu, makanya saya tidak berdoa kepadanya. Nah, kalau kita berkata saya punya harapan pada Tuhan, saya punya iman bahwa kasih dan kuasa Tuhan sungguh nyata, maka seharusnya kitalah berdoa. Maka seharusnya kitalah menyandarkan diri kita kepada Tuhan melalui doa, membangun relasi kita dengan Tuhan melalui doa. Dan di dalam doa itu kita akan bertumbuh di dalam pengharapan. Bukan hanya kita mengekspresikan pengharapan, tetapi saat kita berdoa itu pun kita sesungguhnya bertumbuh dalam pengharapan kita. Ya, jadi ini sebuah proses bolak-balik yang tidak tahu mana ujungnya, gitu ya. Karena sudah A menyebabkan B, kalau kita berpengharapan kita berdoa, kalau kita berdoa menjadi berpengharapan, kalau berpengharapan kita berdoa lagi, dan akan menjadi pengharapan lagi, dan begitu seterusnya. Karena itu firman Tuhan, tema kita hari ini mengajak kita menyambut dengan penuh pengharapan, berdoa dan berjaga-jaga. Saudara-saudaraku, ada sebuah kutipan menarik dari yang katanya diucapkan oleh Martin Luther. Katanya dia pernah berkata demikian: "Sekalipun aku tahu dunia esok berakhir, aku tetap akan menanam pohon apel." Ya, saya ulang ya. Sekalipun aku tahu dunia esok berakhir, aku tetap akan menanam pohon apel. Ya, apa maknanya saudara-saudara? Bukankah ini sebuah pekerjaan yang sia-sia? Kalau besok dunia ini berakhir, maka ngapain hari ini saya menanam pohon apel? Gak akan lihat pohon itu jadi besar, tidak akan menikmati buah-buahnya yang manis, karena besok dunia sudah berakhir. Tetapi kutipan ini hendak berkata, menunjukkan sebuah sikap dalam tanda petik bodoh amat. Bodoh amat. Ya. Tetapi bodoh amat bukan karena tidak peduli, tetapi tidak khawatir. Bodoh amat karena tidak merasa khawatir untuk hari esok akan seperti apa, wujudnya seperti apa, tidak khawatir tentang itu semua karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu menolong untuk memakai setiap kesempatan kehidupan ini untuk berkarya, untuk melakukan yang terbaik, sehingga sampai akhirnya tiba, Tuhan itu akan menemukan kita setia dan tekun. Karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama di dalam masa Advent ini kita berdoa, kita berjaga-jaga supaya kita disiapkan hatinya untuk menyambut Tuhan. Selamat menjalani Advent, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama menyatukan hati kita untuk bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau berikan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh terus menjaga pengharapan kami kepada Tuhan, menunjukkan pengharapan kami kepada Tuhan melalui sikap hidup yang selalu berdoa dan selalu berjaga-jaga, bekerja melakukan karya Tuhan, karena kami siap untuk menyambut kehadiran Tuhan. Berkati kami, tolonglah kami ya Tuhan, di dalam kelemahan-kelemahan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama berdoa untuk kabupaten kami, kota kami tercinta, Banjarnegara. Kami berdoa memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kami bersama menghadapi virus COVID. Tuhan yang berkati supaya kami semua boleh dijaga dengan kesehatan, supaya kami tidak tertular oleh virus COVID ini. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini terkena virus COVID dan harus bergumul di dalam proses penyembuhan. Tuhan berkati mereka, biarlah fasilitas kesehatan yang ada, pengobatan, istirahat yang dilakukan, semuanya boleh mendukung memulihkan kesehatan saudara-saudara kami. Kami berdoa juga bagi pemerintahan kami, biarlah diberikan hikmat kebijakan dari Tuhan, supaya dengan bijaksana boleh menangani pandemi COVID dan memimpin kami keluar dari krisis ini. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami saat ini juga mau berdoa bagi pelaksanaan sekolah-sekolah onsite, termasuk juga sekolah Kristen Deborah. Tuhan berkati Bapak Ibu guru yang mengajar, yang bekerja keras untuk tetap melayani anak-anak. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam segala karya dan pelayanan mereka. Kami berdoa juga bagi orang tua yang mendampingi anak-anak belajar mandiri di rumah. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan ketekunan untuk bisa mendampingi anak-anak dengan baik. Tak lupa kami berdoa bagi anak-anak supaya di dalam proses pembelajaran yang berbeda, yang tidak seperti biasanya, mereka boleh tetap merasakan sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, supaya mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengetahuan dan di dalam karakter mereka seturut kehendak Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul di dalam kesehatannya, atau di dalam pekerjaannya, ataupun di dalam hubungannya dengan keluarga atau dengan teman-teman. Tuhan yang mengetahui pergumulan setiap kami. Tuhan yang mengetahui apa yang sedang menjadi tantangan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Mari Tuhan bekerjalah sebagaimana Tuhan sudah bekerja. Mari Tuhan memimpinlah sebagaimana Tuhan sudah memimpin setiap kami. Supaya di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kami semua, saudara-saudara kami semua, boleh keluar dari itu menjadi orang-orang yang dibaharui, menjadi orang-orang yang lebih tangguh, menjadi orang-orang yang lebih memberkati orang di sekelilingnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau naikkan di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa.
Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang 9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pengumpulan persembahan di rumah dapat memakai amplop ataupun kantong, kemudian dapat disimpan terlebih dahulu, atau dapat langsung ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara yang tersedia. Mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, menghaturkan persembahan syukur yang kami sadari bahwa semuanya adalah berkat yang daripadamu. Kami ingin belajar untuk menyisihkannya, untuk ungkapan rasa syukur atas berkat-berkat Tuhan. Terimalah dan sucikanlah persembahan kami ini Tuhan, biarlah berguna bagi kemuliaan Tuhan, dan dapat bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Berikan hikmat sehingga dapat mengatur penggunaan persembahan dengan benar dan bertanggung jawab kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab tak larut malam kelam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa kelak datang pelepas. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbit dan naiklah, sambil tundukkan diri jemaat berdoalah, penghibur juru selamat
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupanmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menaungi kita pada waktu siang dan melindungi kita pada waktu malam. Tuhan memeluk kita dalam cinta kasih dan karunia-Nya. Tuhan mengenyangkan kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Amin. Maranatha, Maranatha,